Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu, bapak-bapak. Apa kabar? Sudah semua hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi sebelum kita mulai kegiatan P2K2 kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa dulu ya. Nah, silakan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, baik. Pada pertemuan kita sore hari ini kita akan membahas modul 6, yaitu tentang bagaimana cara kita memanfaatkan bantuan sosial yang Bapak dan Ibu terima setiap bulan untuk pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Tapi sebelumnya, ada enggak di sini yang masih ingat pertemuan kita bulan lalu membahas apa? Ayo angkat tangannya. Lupa ya? Nah, baiklah, kalau begitu saya ingatkan ya. Jadi kemarin itu yang bulan lalu kita membahas modul 5 ibu-ibu, bapak-bapak, yaitu tentang bagaimana cara kita melakukan pencegahan dan penanganan stunting melalui pemberian stimulasi pada anak. Ya, sudah ingat ibu-ibu? Ya Bu. Nah, Sudah ingat sekarang. Oke, baik. Tapi karena ada yang loyo-loyo dan ngantuk-ngantuk ini, supaya semangat belajarnya, sekarang kita tepuk STC dulu ya. Oke. Ada yang tahu di sini tepuk STC? Belum. Nah, jadi saya ajarkan ya, lihat saya, nanti Bapak dan Ibu peragakan kembali ya. Jadi begini Bu Ibu ya. Tapi alangkah baiknya kita berdiri ya, supaya otot-ototnya ini lebih rileks ya, supaya gampang menerima pelajarannya. Baiklah, tepuk STC. Sehat-sehat, tinggi-tinggi, cerdas-cerdas, sehat, tinggi, cerdas. Nah, sekarang ibu ya, lagi 1, 2, 3. Sehat-sehat, tinggi-tinggi, cerdas-cerdas, sehat, tinggi, cerdas. Nah, baik. Sekarang gimana ibu-ibu? Sudah semangat ya belajarnya? Terima kasih lagi ya. Oke. Baiklah, kita masuk ya ke materi kita modul 6 sesi 10. Yaitu kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita memanfaatkan bantuan sosial yang kita dapatkan untuk pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Jadi saya akan mengajarkan ibu-ibu cara mengidentifikasi jenis-jenis zat gizi yang terkandung di dalam bahan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, yang pertama, makanan pokok. Jadi makanan pokok itu dia mengandung gizi yang namanya karbohidrat. Ya, karbohidrat itu ada fungsinya juga Bapak Ibu. Nah, jadi karbohidrat itu adalah fungsinya untuk berpikir dan bekerja. Ya. Nah, karbohidrat ini nanti bisa kita dapat dari mana? Nanti didiskusikan ibu-ibu ya. Kemudian lauk pauk. Lauk pauk itu dia mengandung protein. Protein itu juga ada loh fungsinya atau manfaatnya untuk tubuh kita, yaitu untuk pembangunan sel dan memperbaiki sel-sel tubuh kita yang sudah rusak. Kemudian yang ketiga itu adalah sayur mayur dan buah-buahan. Jadi sayur mayur dan buah-buahan ini dia mengandung vitamin dan mineral. Nah, apa sih manfaat vitamin dan mineral? Manfaatnya yaitu untuk membantu proses daripada kerja tubuh kita, kemudian juga mencegah berbagai jenis penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sekarang saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Nasi kelompok makanan pokok ya, kemudian papata nanti makan kelompok lauk pauk, dan Bu Cynthia kelompok buah-buahan ya, vitamin dan mineral. Nanti di lembaran itu ditulis contoh makanan pokok itu apa, Pak Iskandar tulis di situ ya. Pak Kata contoh lauk pauk itu apa yang mengandung protein. Iya, polpennya Bu tuh di belakangnya. Sugi juga Pak. Bu Cynthia contoh buah-buahan itu apa ya. Silakan saya kasih waktu 1 menit ya untuk berdiskusi. Tadi saya apa Bu lupa? Pak Kata dapat lauk pauk protein. Contoh makanannya apa saja? Sudah ya? Sudah dulu. Yang sudah bisa dikumpulkan jawabannya di depan ya. Nah, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi tadi Pak Iskandar menjawab makanan pokok, contohnya itu nasi, jagung, sagu, dan
ubi atau singkong. Nah, jadi yang ditulis Pak Iskandar ini semuanya mengandung karbohidrat. Pintar Pak Iskandar. Kemudian yang ditulis Pak Fatah, kelompok lauk pauk, contohnya ikan laut, daging ayam, dan tahu tempe. Nah, ini semuanya itu mengandung proteinnya. Ada dia namanya protein yang dari hewan, protein hewani, dan protein nabati yang dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian jawaban Bu Cynthia, contoh sayur dan buah-buahan. Ini mengandung mineral ya, ibu-ibu ya. Ada durian, manggis, rambutan, nangka, alpukat, jeruk, dan pisang. Nah, baik, dari jawaban ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya bagus-bagus semua nih. Kita tepuk tangan dulu. Nah, jadi makanan yang harus kita konsumsi sehari-hari itu harus gizinya harus ada ya. Salah satunya dari ketiga gizi yang ibu-ibu dan bapak-bapak yang tulis ini. Jadi di setiap piring kita ketika kita makan harus ada yang namanya karbohidrat, ada proteinnya, dan ada vitamin dan mineralnya. Apalagi lebih-lebih untuk ibu hamil dan anak usia dini harus dijaga betul ya kandungan nutrisi dan nutrisi untuk anak. Baik ibu, jadi setelah tadi kita bahas tentang bantuan sosial, jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa manfaat dari bantuan sosial yang ibu dapat itu adalah untuk memenuhi kebutuhan gizinya ibu-ibu, baik secara pangan, pendidikan maupun kesehatan. Supaya apa? Supaya anak kita menjadi anak yang sehat, cerdas, dan tidak stunting. Tapi pemenuhan gizi itu juga tidak bisa sembarang kita berikan, jadi kita harus tahu dulu jenis makanan yang akan kita berikan ke anak kita itu kandungan gizinya apa sih, supaya kita bisa menentukan jumlah gizinya itu sudah seimbang atau tidak. Nah, jadi caranya itu sekarang saya akan mengajak ibu-ibu untuk mengidentifikasi kandungan gizi bahan pangan yang ada di sekitar kita. Nah, jadi makanan yang harus kita konsumsi sehari-hari itu, apalagi lebih untuk ibu hamil dan anak usia ini, harus mencakup ketiga komponen yang tadi ya, seperti ada karbohidratnya, ada protein, dan juga ada mineral, vitamin dan mineralnya. Nah, sekian ya untuk pembahasan kita hari ini. Kita bisa menarik beberapa kesimpulan untuk pesan menu gizi seimbang ya ibu ya, yang harus kita ingat bersama. Yang pertama itu adalah syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Jadi makanan yang bergizi seimbang dan sehat itu tidak harus mahal ya. Bisa dengan makanan atau sayur mayur yang ada di sekitar ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Kemudian banyak makan buah dan sayur. Terus yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi seperti yang ditulis oleh bapak tadi ya. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi mengkonsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Yang keenam, biasakan sarapan pagi di bawah jam 9 ya. Ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang kedelapan, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan. Kemudian yang kesembilan, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Jadi diamati ya tanggal kadaluarsanya kapan, jangan sampai membeli makanan kemudian makanannya kadaluarsa dan dikasih ke anaknya, jangan ya. Kemudian yang ke-10, cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Nah, baiklah, semoga materi pada sore hari ini bisa diterapkan di rumah ibu nggih. Baiklah, jadi nanti diisi nggih anunya, ininya tabel janji dirinya diisi ya sesuai dengan pertemuan-pertemuan kita yang sebelumnya juga ya, dilanjut ibu nggih. Sekarang adalah sesi yang ke-10. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.